Susikan. 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 Pembangunan. Peristiwa. Poninemu. Tak menang. Selamat pagi, petani Adonara, Flores Timur, dimanapun Anda berada sekarang. Pagi ini saya keliling-keliling lagi untuk memonitoring perkembangan hama ulat gerayak. Kali ini daerah pilihan saya ada di Mulawato. Mulawato itu di Kecamatan Adonara, yang akan berbatasan langsung ke bawahnya itu sampai ke pantai. Di sini perkebunan orang-orang Koli juga masih ya. Begini, sampai hari ini kita sudah memasuki 4 hari di mana kita belum ada hujan sama sekali. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Hari Senin itu hujan hanya sedikit saja. Nah, ulat gerayak itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, ulat gerayak itu sendiri dia meletakkan telurnya dan bisa menetas dalam durasi waktu 2-3 hari. 2-3 hari kalau tidak ada hujan yang mencuci jagungnya, tidak mencuci telur-telurnya, maka memungkinkan mereka akan bisa menetas dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Untuk itu kami harapkan kepada petani, jangan lengah, selalu mengawasi setiap kebun-kebun kita dan berusaha untuk membangun komunikasi dengan kami kalau belum tahu cara mengendalikannya itu seperti apa. Kemudian kami tentunya juga berharap kepada pemerintah desa dimanapun berada untuk memperpanjangkan visi misi dari Pak Bupati Flores Timur, selamatkan tanaman rakyat. Ayo kita bersama-sama, jangan hanya menyerahkan kepada petani-petani yang masih melek pengetahuan, orang-orang lainnya masih melek pengetahuan. Sama-sama kita perpanjangkan informasi ini. Cukup perpanjangkan informasinya saja, tugas di lapangan biar kami saja. Kalaupun sudah tahu ya syukur, alhamdulillah. Kalau sudah tahu ilmunya untuk mengendalikan ya bagus, sama-sama mengendalikannya. Kemudian tentunya juga kepada bapak-bapak anggota DPR ya, legislatif, ke dapil-dapilnya itu tolonglah menggerakkan orang-orangnya di setiap daerah pemilihannya untuk kita selamatkan tanaman rakyat dulu. Karena ulat gerayak ini kalau kita biarkan periodenya hanya 2 minggu. 2 minggu saja mereka akan jadi kepompong, masuk dalam tanah, kemudian menetas menjadi kupu-kupu lagi. Kalau kupu-kupu satu saja telurnya bisa sampai ribuan. Coba bayangkan, 5 saja kupu-kupu, satu kali bertelur 300-an, sampai kupu-kupu itu berapa kali bertelur berapa gitu. Itu kebun-kebun yang ada itu bisa hancur. Untuk itu kita berusaha untuk selalu mengedukasi warga. Karena kendala yang di lapangan yang saya hadapi adalah masih banyak warga juga yang apresiatif dengan apa yang kita lakukan, lebih banyak lah. Tapi juga masih ada warga yang merasa bahwa ini biasa-biasa saja. Hal ini sudah menjadi rutinitas yang di lapangannya, dengan istilah adat lama Holot adalah nu'umayang. Sehingga banyak petani yang membiarkan. Masalahnya begini, kalau seandainya satu kebun dibiarkan dan menetas kembali menjadi kupu-kupu dalam durasi metamorfosis mereka 2 minggu tadi, itu kembali akan membahayakan kebun-kebun lainnya juga. Untuk itu ayo tolonglah sama-sama, jangan menganggap bahwa ini hal yang biasa-biasa saja. Karena petani yang letih, petani yang capek, ujung-ujungnya akan merasakan kerugian itu sendiri. Ini kebetulan saya berada dalam kebun, sehingga coba kita cek ini. Kita cek dalam jangka waktu 4 hari hujan belum datang ini, jagungnya ini kebun milik seorang warga dari Kolimasang yang sebetulnya sebelumnya sudah sempat konsultasi sama istrinya, cuman kurang tahu, mungkin masih menganggap biasa-biasa saja tadi, sehingga belum bisa juga melakukan pengendalian. Padahal insektisida yang kami siapkan itu ada. Oke lah, insektisida subsidi itu sekarang tuh belum ada ya, belum ada. Yang kami siapkan itu adalah insektisida swadaya, dan insektisida yang kami siapkan itu
berdasarkan pemantauan kami di lapangan tuh belum ada di Flores Timur, kecuali yang ada yang kami pegang. Kami sengaja mencari insektisida yang bagus di mana selain membunuh ulat-ulatnya, mereka juga mengandung hormon tumbuh yang bisa mengganti pucuk-pucuknya yang rusak ini. Dan sudah banyak yang terbukti petani-petani lainnya di lembah Waigowa itu sudah banyak mereka punya yang saya lihat itu bagus. Bukan hanya di Waigowa, tapi di Botan Ulumado. Sekarang kurang lebih jam 10-an. Mereka pasti akan sembunyi masuk jauh ke dalam pada pucuk-pucuk yang sudah rusak ini. Saya kemana-mana selalu berbekal pinset ya. Saya memakai pinset untuk mengambil ulatnya. Karena kalau kita pakai tangan nanti akan lebih rusak, lebih banyak. Di sini sudah saya ambil tadi, tapi karena berhubung situasi sekarang tuh cukup terik, matahari cukup cerah, sehingga mereka bersembunyi jauh lebih ke dalam lagi. Untuk itu kalau kita pakai pinset juga, saya malah jadi kasihan dengan jagungnya. Pucuk-pucuknya selain dirusakin ulat gerayak, bisa dirusakin secara manual oleh kita dengan tangan, dengan alat-alat. Kalau sudah situasi seperti begini, mau tidak mau kita harus memasukkan racun serangga tadi. Itu yang saya maksud dengan insektisida tadi. Bapak-bapak kepala desa, teman-teman guru, teman-teman yang lainnya, anak-anak muda, ayo kita berikan informasi ini kepada petani-petani, bapak-bapak, ibu kita. Karena saya percaya mereka bukannya tidak mau, tapi mereka juga masih banyak melek, masih juga banyak belum tahu bagaimana ini cara mengendalikannya. Untuk itu, kalau memang teman-teman sekalian juga belum tahu cara mengendalikannya, arahkan saja mereka kepada kami. Bisa di inbox, bisa di chat di WA, kapan saja selama kami masih hidup, selama kami masih belum tidur, ya bisa dihubungi untuk kami bisa rekomendasikan pakai ini, caranya begini. Begitu. Mengingat salah satu visi misi Bapak buat Flores Timur ada selamatkan tanam rakyat. Untuk itu ayo kita perpanjang visi misi pemimpin untuk kita sejahterakan petani. Ekonomi petani Flores Timur itu adalah ekonomi basisnya di situ. Basis ekonomi kita berangkat dari petani-petani, nelayan-nelayan. Dan kalau seandainya kita biarkan saja, ya mau gimana? Visi misi itu hanya nama semata, hanya tulisan-tulisan semata, hanya huruf-huruf semata. Bagian kami ini juga ya termasuk memperpanjang visi misi Pak Bupati. Selain juga tugas kami di lapangan yang jadi kulinya negara, untuk hama penyakit tanaman. Untuk itu sekali lagi kami himbau kepada kita semua, lebih khusus lagi kepada petani-petani, ya jangan cuek-cuek dong, jangan juga merasa ini biasa-biasa saja. Kalau ini kita biarkan, bukan hanya membahayakan kebun kita, tapi juga membahayakan tanaman-tanaman orang yang sekitarnya di sini. Satu ekor kupu-kupu, dia bisa terbang sampai ratusan kilometer. Kalau sudah banyak yang jadi kupu-kupu, ya siaplah gelombang kedua yang akan datang. Satu kendala juga, mengingat petani-petani di lapangan cenderung masih belum dalam kelompok-kelompok sendiri-sendiri, sehingga periode tanamnya, musim tanamnya mereka juga tidak rapi. Ya, itu juga karena faktor musim juga ya. Di satu daerah belum hujan, di daerah lain sudah hujan semua. Akhirnya umur tanaman kita itu tidak serempak. Nanti jagung sudah pada sekitar 5-6 minggu sudah susah dimakan ulat gerayak karena daunnya kan sudah keras. Pasti mereka akan pindah ke yang baru tanam dari bawahnya, yang pucuknya lebih muda lagi. Mereka akan silih berganti gitu terus. Dan kalau kita tidak kendalikan, maka ya petani pasti akan lebih merasa rugi, lebih akan merasa bahwa yang mereka lakukan selama ini hanya capeknya percuma yang dibuang-buang. Begitu ya teman-teman. Ayo kita selamatkan mereka dengan menyebarkan informasi ini guna untuk menyelamatkan keberadaan tanaman-tanaman kita. Dari pemerintah pusat saja sedang berjuang untuk bagaimana giat ketahanan pangan.
Kalau kita yang di lapangan tuh hanya buntu didongkrak, didoma terus tanpa berbuat apa-apa naga mamia rembiramu. Nah,